Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Guys, enak ngopi ya. Ini ngopi nih, bismillah. Ngopi lagi dulu dikit. Oke, guys, lihat nggak di berita saat ini lagi rame dibincangkan seluruh dunia dari seorang wanita asal India, seorang juru bicara dari partai Bharatiya Janata ya, namanya Nupur Sharma. BJP national spokesperson Nupur Sharma has been sacked from the party. Dia menghina Nabi Muhammad SAW. Dia mengucapkan ya, ini bahkan ucapannya ini membuat marah kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi bukan hanya kaum muslimin yang ada di India aja, kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW marah dengan pernyataannya. Dia bilang gini guys, Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia 6 tahun dan lalu berhubungan seks dengannya di usia 9 tahun. Ucapan ini ucapan feminis, ucapan yang gak pantas diucapkan, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik. Gue ingat bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tahu bagaimana peradaban jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, pernah tahu nggak bagaimana pernikahan di saat itu, di zaman itu, pernikahan ini, wanita ini bak sampah guys. Wanita bak sampah. Pertama, cara pernikahan di saat itu adalah ketika satu wanita dia berdiri, kemudian mempersilahkan 10 laki masuk ke rumah. Satu wanita berdiri, mempersilahkan 10 orang lelaki masuk ke rumah, kemudian melakukan hubungan. Kebayang nggak? Satu wanita dikerubungin atau disetubuhi oleh 10 orang lelaki. Terus wanita ini harus memilih dari 10 orang lelaki ini mana yang paling dia cintai, maka dia berhak menjadi suaminya. Pernikahan yang kedua, dia berdiri kemudian mempersilahkan 10 orang lelaki menyetubuhi tubuhnya sampai akhirnya hamil. Nanti akan dipanggil ahli genologi, dicek gen ini lebih ke arah siapa. Ya dialah yang berhak menjadi ayahnya dan dia berhak menjadi suaminya. Begitu hinanya wanita di saat itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Makanya ketika Rasulullah lahir ke muka bumi, Allah hadirkan Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta di muka bumi ini. Allah akhirnya muliakan wanita yang tadinya bak sampah, kini Allah muliakan. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim ada satu surah bernama surah An-Nisa, surah wanita. Kenapa? Karena Allah ingin tinggikan derajatnya, Allah muliakan wanita. Bahkan dalam hadis-hadis sahih yang mulia, Rasulullah juga memuliakan bagaimana kaum wanita. Ketika Nupur Sharma mengucapkan kalimat itu, dia lupa akan sebuah sejarah yang pernah ada. Ya, makanya ini kalimat feminis yang harus kita lawan guys. Ini sebuah penghinaan. Kita harus marah sebagai kaum muslimin. Yang kedua, di dalam Islam, ya, di dalam Islam, sebuah pernikahan di dalam Islam, syarat pernikahan di dalam Islam sebenarnya nggak lihat usia guys, nggak lihat usia. Lihat bagaimana wanita ini sudah haid atau datang bulan atau balik, itu aja. Ketika itu sudah terjadi pada diri wanita, maka boleh
atau boleh melakukan hubungan dan dinikahi. Boleh. Makanya begitu mulianya Islam, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW menjaga kemuliaan seorang wanita di dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam kesempatannya ini, gue bersama tim ingin menyampaikan kepada semuanya kaum muslimin, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW akan marah, bahkan akan terbakar emosi kita tatkala kita mendengar bagaimana manusia terbaik dihina, manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia dihina, yakni Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW, bagaimana mulianya Rasulullah SAW bersama istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimaksud dari Nupur Sharma adalah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena guys, gue ingin sampaikan bahwasanya kita jaga bagaimana Islam, kita jaga bagaimana Nabi Muhammad SAW. Orang-orang di luar sana mengatakan bahwasanya Muhammad ini pendusta, Muhammad ini tukang bohong, Muhammad ini tukang tipu. Tahu nggak bagaimana seorang penulis, seorang ilmuwan bernama Michael Hart dari Amerika Serikat di tahun 1978 menulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Siapa yang diletakkan di nomor 1 guys? Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah dianggap pendusta, maka mustahil ada 1 miliar manusia kaum muslimin di dunia ini yakni mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka mustahil. Makanya dalam kesempatan yang mulia ini guys, kita jaga dan kita kawal bahwasanya Islam ini memang mulia. Tahu nggak? Ingat nggak bagaimana pesan yang gue sampaikan kepada lo semua tentang bagaimana Islamofobia? Mereka ini sedang memainkan bagaimana mereka khawatir Islam ini jaya. Mereka ini khawatir Islam ini bangkit. Mereka ini khawatir bagaimana ketika Islam menguasai dunia, Islam menguasai bagaimana tatanan kehidupan manusia di dunia ini. Sebenarnya ketika Islam menguasai dunia ini, maka keadilan dan ketentraman yang akan kita rasakan. Maka gue ingin sampaikan buat lu semua yang anti Islam, lu harus tahu bagaimana resolusi PBB 15 Maret 2022 dengan kalimat combat Islamofobia, lawan kepada mereka yang anti Islam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.